Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Bang Thoyib 207 akan membahas tentang Gus Fuad yang marah-marah kepada Fahru Roji dan para kiai yang selama ini membela kaum Balawi, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu sangat wajar Gus Fuad marah. Kita pun pasti marah kalau ada orang yang membolak-balikkan fakta, seperti yang dilakukan oleh Fahru Roji si Habib yang jadi pengurus PBNU. Dia mengatakan stop rasis kepada para Habib. Astagfirullahaladzim, padahal yang rasis itu mereka para Habib tengil. Contohnya pribumi tidak boleh menikahi Sarifah, merendahkan pribumi dan lain sebagainya, berarti merekalah yang rasis. Kok di Fahru Roji mengatakan stop pribumi rasis kepada para Habib-Habib imigran Yaman? Kan kurang ajar sekali. Pantaslah kalau Gus Fuad marah kepada si Fahru Roji dan kiai-kiai pribumi tapi tidak mempunyai rasa nasionalisme, malah membela-bela Habib yang nasabnya jelas tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya yuk kita tonton videonya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Ini ada beredar tulisannya, konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahru Rozi ya. Ini beredar di WA, apa benar ini Fahru Rozi yang wakil ketua, salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu, tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahru Rozi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib-Habib Alwi itu yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan tuh. Si Zelda Salim itu diurus tuh. Korban itu ada 26 orang lebih perempuan. Apa dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah, ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini, hari Ahad 7 Januari 2024, saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri Haul Allah Yarham Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al-Muhadis Al-Musnid Prof. Dr. Abdullah Bil Faqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fahru Rozi mondoknya kayak di sini kalau menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sejuk harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham. Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau kiai fikih ya kita ikuti dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti kiai ahli nasab gitu loh. Dokter ilmu apa kuwi jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam. Kalau soal penyakit ahli dalam jadi gitu, jangan dicampur-campur terus mau apa gimana nggak jelas ini. Ratusan Habib dan Kiai besar terkenal semua duduk berjajar sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Mau dahasnya disampaikan dua Kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa.
Kan baru sekarang aja ini, Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin-kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA-nya itu apa keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan apa itu, dengan sombong gitu. Ya, Fahru Razi ini orang mana ini? Orang Yaman. Memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad. Fahru Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Imad, pakai itu lembaga Basul Masail PBNU, undang Kiai Imad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Sekap dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu. Bikin Basul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa Jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek. Ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku baca kayak gini, nggak jelas kayak gini. Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib-Habib Ba'alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi, titik. Kalau nggak terima tes DNA, ya kan jelas itu. Maksud dokter nggak ilmiah. Oke, kalau soal tes apa itu uji kitab nasab sifatnya itu dhoni, oke, masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib-Habib Ba'alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Askenazi gitu aja kok. Gak paham gitu loh. Rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Kayak gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu. Sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu, harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib-Habib Alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Lah enggak sama sekali, ya gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun tuh gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib-Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saking gobloknya itu. Orang rakyat jelas aja tahu. Nah, di akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaysa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai zuriat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robito Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Betul? Di mana nasionalismemu, di mana? Keberpihakanmu kepada leluhurmu di mana? Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntir nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertantangan dengan Rasulullah sifatnya. Yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang.
Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya. Nggak malu sama Mbah Hasim, nggak malu sama Gus Dur. Nggak malu sama Mbah Wahab Hasbullah. Nggak malu sama pejuang-pejuang kita. Nggak malu sama muasis-muasis NU. Begitu mentalitasnya. Gimana ini? Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdliyin, terus ngapain? Ndawir-ndawir juga? Main-main politik? Cari-cari bisaroh gitu? Macam apa itu? Yang bener dong. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Tapi nanti zaman akan membuktikan. Siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan, akan dilibas oleh zaman. Dan itu la tabdila li sunnatillah. Jelas itu. Enggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalian main-main dengan umat Rasulullah. Kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi. Udah lama aku nahan emosi kayak begini. Kebangetan sih. Jadi itu ya terserah. Ini mohon maaf pada penonton dan mohon maaf pada semuanya, termasuk kepada Pak Fakhrul Razi. Ini semuanya kan karena rasa cinta saya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para Habib. Sudah, Robito Alawiyah itu declare saja, ngaku saja, kami ternyata menurut tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Udah selesai urusan itu. Dan berhenti itu mengajarkan ajaran-ajaran halu itu. Ajaran-ajaran yang sehari Isra Mi'raj 70 kali itu. Kalau enggak akan terus berjalan. Dan ibarat bola salju. Ibarat bola salju yang makin membesar, makin membesar. Ini adalah revolusi kebenaran. Salah. Camkan kata-kata saya. Enggak sampai 5 tahun. Berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadya Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, udah ada ilmu sains. Masih kayak begitu keprewek. Salah. Sayyidul kaum khatimuhum. Para pemimpin, para kiai. Pengurus NU. Sayyidnya kaum. Pemimpinnya kaum. Itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nahdliyin bangsa Indonesia. Dilindungi, dijaga. Dari ditipu, dari didawir. Dari dikawin cerai. Dari dimintai duit. Ini masih di beberapa tempat masih. Di kabupaten saya aja masih itu. Habib keturunan Yahudi Askenazi bikin pengajian. Apa itu? Panitianya minta-minta kepada warga, setengah memaksa. Masih itu. Tunggu aja. Seperti angin puting beliung, sebagai badai kebenaran, semua akan musnah. Karena ini sudah 550 tahun berlalu. Dan kalau Gus Abbas kan bilang, ini memang periodenya nipu-nipu pakai nama Rasulullah itu biasanya terbongkar 500-an tahun sekali. Ini sudah siklusnya terbongkar gitu loh. Habib atau para budaknya termasuk Fakhrul Razi, kalau masih terus mengklaim bahwa Habib itu keturunan Nabi, falyatabawak ma'adahu minan nar. Dah, teh. Sekali lagi saya minta maaf ini berapi-api. Karena benar-benar ya Allah, ya Rasulullah. Kayak begini ya teganya ya. Jangan main-mainlah dengan nama Rasulullah.
Jangan main-main dengan umat Rasulullah, jangan main-main dengan bangsa Indonesia. Ya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, ini semuanya ini kan. Ya karena kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan. Oh, ini sobernya kok ngamuk. Ya sober itu bentuknya macam-macam, karena ini udah keterlaluan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan ini. Kalau yang melakukan ini itu cuma budak-budak level bawah yang apa itu ibtidaiyah nggak lulus masih pantas, ini pakai gelar doktor kayak begini. Itu ya semata-mata untuk nasihat, karena adinu an nasihat. Tuh ya, sebelum kita semua mati, kalau mati menipu umat Rasulullah, falaisa minna, kata Rasulullah, man ghasana falaisa minna. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.